kaca mengenal dirinya, kenalah dia pada kaca itu. Ternyata yang meliputi dirinya hanyalah kaca semata. Pada kudrat kaca, pada wujud kaca, pada kudrat, pada irodat, pada hayat, pada ilmu, pada sama, pada kalam, pada basor. Hilanglah dirinya. Maka man arafa nafsahu, siapa gelas kaca yang kenal dirinya, tadi pada faqad arafa rabbahu. Kenallah, sesungguhnya yang meliputi dirinya hanyalah kaca semata. Tadi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dalam sisi nasi mengenali dirinya. Oh, ternyata sebenar-benarnya diriku adalah beras. Ternyata aku adalah kudrat beras, irodat beras, hayat beras, ilmu beras, sama beras, kalam beras. Aku tidak ada. Ternyata aku ini, kata nasi, tajali dari beras. Begitu sahabat. Seluruh makhluk. Sesungguhnya tiada yang bukan dia. Itulah makna la ilaha illallah. Itulah yang harus dilakukan di awal. Awwaludini ma'rifatullah. Kenalilah. Sehingga Tuan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Syirrul Asrar, faman lam ya'rifu fa kaifa ya'budhu. Kalau kamu tidak mengenalnya, bagaimana kamu akan menyembahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya, salam Bang Jainal, Bu Atin, ya, Mas Komarudin, semua sahabat-sahabat, ya, salam semua. Abah lihat semuanya, cuma Abah, ya, karena banyak, ya, tidak ini semua. Sahabat, pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pagi hari ini kembali jiwa kita dikembalikan oleh Allah untuk kita melanjutkan hari ini. Hari ini lebih baik dari kemarin, hari ini lebih berkah, hari ini lebih sehat, hari ini lebih baik, hari ini lebih lancar, lebih mudah, jadi semua. Dan Abah doakan panjenengan semua dimanapun berada di seluruh Nusantara, yang bahkan di luar negeri, ya, di luar Nusantara, termasuk Malaysia, Singapura, Thailand, tadi semua, ya, Brunei, ya, sahabat Patani, Mindanao, ya, Filipina, ya, sahabat, dan juga teman Mas Rudi, Mas Andi yang ada di Melbourne, ya, di Australia, dan juga Ibu Wiwi, ya, yang ada di Taiwan, dan teman-temannya semua. Mas Arif yang ada di Turki, ya, Mas Andi Nata yang ada di India, ya, siapa lagi Pak, siapa yang ada di London, ya. Walaupun barangkali tidak bisa bareng live karena perbedaan waktu, sahabat. Maka itulah pelajaran kepada kita bahwa kita dengan sahabat kita adalah pada saat kamu sholat duhur, mereka sholatnya lain. Maka disitulah harus pahami, Allah tidak ada pada ruang dan waktu. Maka jangan salah menempatkan Allah pada ruang dan waktu, ya. Maka pahami tentang kodim zati, Allah kodim zati, dan seluruh makhluk hanya kodim zamani dan kodim idofi. Tadi semua yang satu lebih dari yang lain. Tapi nah, inilah pada pagi hari ini kita mari ada terus perbaiki keadaan kita, keyakinan kita. Karena manusia berjalan dari surah Al-Fatihah
yang semoga diharapkan di penghujungnya khatam sampailah kepada 3 surat penghujung Al-Quran. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Pada saat engkau sudah sampai kepada Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas, maka surgalah bagimu dimanapun kamu berada hari ini, saat ini, sahabat. Maka marilah kita pahami tentang apa namanya Ummul Quran adalah merupakan hakikat tubuh kita Fatihah, dan qalbul Quran adalah Yasin, ya, yang dimana di penghujung ayatnya adalah hanya tentang Nun dan Mim, hanya Muhammad dan Allah, Nur dan Muhammad, ya sahabat. Maka selama engkau tidak menjadi tubuh Muhammad, maka tidak ada Allah bagimu. Tadi malam Abah sudah jelaskan, pada saat Allah ingin menciptakan ikan, Allah bicara dengan laut, ya, bicara dengan air, ya sahabat. Karena ikan itu akan hidup di air. Air bisa hidup tanpa ikan, tapi ikan bukan apa-apa tanpa air. Pahami ini semua. Jadi, demikian pula pada saat Allah ingin menciptakan pohon, Allah bicara dengan bumi, sahabat. Bahwa bagi bumi adalah dia hidup sendiri, tetapi pohon tidaklah akan hidup tanpa bumi, tanpa tanah. Tadi semua, ya. Apalah artinya pohon tanpa tanah? Apalah artinya ikan tanpa air? Demikian pula pada saat Allah menciptakan kita, manusia. Kalau seandainya Allah bicara menciptakan ikan dengan air, pada saat Allah bicara menciptakan tumbuhan, bicara dengan tanah, tapi yang menjadi dirimu adalah dirinya sendiri, sahabat. Maka itulah pada saat manusia adalah dalam keadaan gelisah, maka boleh dipastikan bahwa siapapun kalian yang gagal, ya, dalam kebahagiaan hidup, mencapai rizki dunia, ya, mencapai rizki ketenangan batin. Kalau kamu ikan, pasti kamu sedang keluar dari air, ya. Ataupun kalaupun tidak keluar dari air, tetapi engkau sedang mencari air, tapi kau tidak menyadari engkau sedang berada pada air. Tinggal kamu pejamkan mata, tekukan lidah, tenangkan dirimu. Sesungguhnya airlah yang meliputi dirimu, ya. Jadi bukan bagaimana ikan itu adalah melakukan ikhtiar tadi semua, tapi tentang kesadaran tersambungnya dia dengan air, sahabat. Cukuplah air bagi ikan itu, maka dia akan hidup. Demikian pula manusia. Boleh simpulkan manusia yang tidak bahagia di dunia ini karena akan menjadikan penyebab ketidakbahagiaan di akhir nanti. Tadi semua, karena itu dalil, ya. Maka dalam Al-Quran Allah mengajarkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ya. Maka di situ ada waw ataf, ya, tadi semua, ya. Kebahagiaan akhirat itu adalah kebahagiaan daripada dunia itu sendiri. Maka dunia adalah akhirat, akhirat adalah dunia. Pahami, jangan kau dikotomikan lagi, dan pandanglah sebagai Allah dari semuanya, ya. Maka ayo mulai belajar mentauhidkan, mulai belajar menyatukan. Kemudian tubuhkanlah rasa di situ, ya. Karena pada dasarnya bukan manusia tidak ibadah, tapi manusia tidak mengerti beribadah kepada Tuhan yang dia tidak fahami, ya. Di dalam surat Al-Hajj Allah menjelaskan penyebab persoalan manusia akan manusia tidak kenal dengan dirinya. Sehingga manusia adalah lakukan kegiatan yang seolah-olah di luar orbit Allah, ya sahabat. Karena kalian tidak mengerti bagaimana hubungannya antara khalik dan makhluk. Yang harus dibangun adalah khuluk. Khuluk itu akhlak. Akhlak itu adalah takhallaqu bi akhlaqillah, adalah bagaimana kau hadir dalam wujud Muhammad sehingga tubuhmu siddiq, amanah, patonah, tablik, ya. Maka disitulah sholat tergantung. Siddiq tidak. Lamnya latif pun tidak. Kalau seandainya kamu yang sholat berarti tidak, lamnya tidak latifun, maka tidak ada takwa pada dirimu. Sholat, sod, lam, ta. Siddiq, latifun, takwa. Dan demikian pula, walaupun kau banyak ilmu, tapi ilmumu ilmu barsiso. Karena ainnya iliyin, lamnya latifun. Selama tidak latifun, maka bukan ilmu. Maka disinilah bagaimana sahabat sesungguhnya adalah tadi
Banyak sekarang manusia tidak sadar dia adalah bukan diciptakan oleh Allah, tapi nafakhtu fihi mir ruhi, dijadikan oleh Allah. Maka itulah Allah mengingatkan pada kita sahabat pada saat manusia dalam keadaan kelimpungan tidak bahagia. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Ya. Wahai insan, itu adalah keheranan Allah kepada makhluk yang bernama insan. Bagaimana manusia itu gelisah, bagaimana insan itu miskin, bagaimana insan itu punya masalah. Sementara seluruh dirinya, inna rabbaka ahata binnas, Tuhannya lah yang meliputi dirinya. Bagaimana kau rendahkan Tuhan? Tuhan selalu kau katakan adalah dianggap sebagai jauh. Karena kau anggap bahwa nabimu yang agung ada sampai harus ke langit ketujuh bertemu Tuhan. Padahal Tuhan sendiri yang mengatakan adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya aku maha dekat. Sampai ujibu da'watad da'i da'an. Jangan diartikan meminta, da'aya da'u adalah hadirkan, biarkan, sambungkan. Itulah yang dimaksud baina Nabi la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tidak hadirnya. Maka nanti adalah ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Wahai tubuh, itu bahasanya begitu sebetulnya kalau diartikan dengan bahasa hakikat. Ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Hei tubuh, sesungguhnya akulah ruh yang sholat. Ya, coba kamu saksikan. Maka sekarang inilah manusia seperti ikan adalah dia mencari air, dia lupa hidup dalam air. Tadi sih, karena ikan mati tanpa air. Air bisa berdiri, ada tetap air, tetapi ikan bukan apa-apa tanpa air. Ingat itu. Ya, tanah adalah tanah, dia pun adalah tetap tanah, tetapi tanaman adalah bukan apa-apa tanpa tanah, sahabat. Kita manusia, Tuhan adalah tetap Tuhan, tapi manusia tanpa Tuhan bukanlah apa-apa. Itulah yang Allah ingatkan, bukan tentang rokaatmu. Itulah Nabi Musa ditegur, ya Musa, bukan, aku tidak bahagia dengan sholatmu. Karena sholatmu adalah untuk kamu. Sehingga kamu terjaga dari adalah tanha fahsya wal munkar. Ya Musa, sesungguhnya aku tidak bahagia dengan dikirmu. Nah, dikirmu untuk kamu. Kamu mendapatkan ketenangan, kedamaian hatimu dengan zikirmu. Ya Musa, aku tidak bahagia dengan puasamu. Karena puasamu adalah untukmu. Karena kebahagiaannya datang pada dirimu. Maka disinilah sahabat, Abah sampaikan apa yang membuat Allah ridho. Ridholah kepada Allah tentang bukan pada puasamu, salatmu, segalanya. Tetapi ridholah kepada Allah. Maka jangan bersandar pada amalmu. Jangan bersandar pada ibadahmu. Apalagi bersandar pada makhluk. Ya, baik dunia maupun akhirat. Baik neraka maupun surga. Bersandarlah kepada dia. Allah, sang kehadiran itu. Ya. Rasakan kehadirannya. Karena dia tidak pernah berpisah dengan dirimu. Dan dia menegaskan adalah wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Bahwa sesungguhnya aku adalah lebih dekat kepadamu. Lebih dekat antara leher dan lehernya. Bagaimana kedekatannya kata Allah? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah, akulah yang menciptakan kamu. Dan apapun gerakmu, diammu dari semua sahabat. Adapun Allah menggerakkan diri kita, kata Abah, tergantung daripada hati kita. Tergantung daripada jiwa kita. Maka disitulah dalang itu akan memainkan Arjuna. Dan dalang akan memainkan Rahwana. Sama, hanya feel dalang semuanya. Tapi siapa yang dimainkan di dalam frekuensi Tuhan? Siapa yang dimainkan dalam frekuensi yang keluar dari orbit Tuhan? Maka itulah sahabat, maka marilah kita ridho pada Allah. Itulah raditu billahi robba. Marilah kita cintai Allah. Karena orang yang mencintai Allah akan dicintai oleh Allah. Orang yang ridho pada Allah akan diridhoi oleh Allah. Adapun segala persoalan yang kalian hadapi adalah kalian sedang terpisah dengan Allah. Tadi semua, walaupun Allah tidak mungkin terpisah dengan diri kalian. Pada dasarnya, kitalah yang terhijab oleh diri kita itu sendiri. Maka akan muncullah segala penyakit. Bahkan tadi semua ya, kita akan mudah diserang oleh bangsa jin yang dikirimkan orang lain untuk dirimu. Karena engkau adalah manusia yang lemah,
tiada keyakinan tadi semua. Maka disitulah sahabat manusia yang di penghujungnya adalah dipanggil oleh Allah Yasin atau Toha. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin, wahai Sin. Berarti kau adalah sudah ada dua huruf, ya dan shin. Tadi semua. Ya adalah merupakan akhir perjalananmu adalah pada huruf hijaiyah itulah ya. Di situ ada al yakin tadi semua ya. Kamu yakin, ainul yakin dari ilmu yakin naikkan ke hakul yakin. Siapa yang menaikkan bukan dirimu. Maka itulah keyakinan itu adalah Allah. Allah lah al yakin itu. Maka itulah Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang al yakin. Ada persoalan hidupmu, ada kemiskinan yang kalian alami. Ya itulah cerminan neraka sesungguhnya. Maka itulah Syaikhullah berbagai macam kalimat menyampaikan adalah orang yang bahagia akhir itu orang yang bahagia yang awal. Orang yang bahagia akhirat itu yang bahagia dunia. Tadi semua. Inilah yang harus kita pahami sahabat ya. Maka seumpama ikan yang berpisah dengan air. Nah, sementara banyak manusia seperti ikan tadi. Dia keluar dari air sehingga ikan itu mati. Walaupun secara hakikatnya ikan itu tidak keluar dari air. Tapi itikad dia sudah keluar dari air. Sehingga dia sebagaimana dalam kitab Ihya, seekor ikan kecil adalah ditanya oleh ranting. Wahai ikan, kenapa kamu panik? Apa yang sedang kau cari? Aku mencari air, wahai ranting. Kata ranting, hei ikan, sadarilah. Kamu sekarang adalah ada di dalam air. Nah itulah sahabat orang yang mencari Tuhan, keluar dirinya tidak akan ketemu. Itulah kisah saya Arsad Banjari, pergi 20 tahun ke Hijaz, ke Madinah. Dia bilang, aku mencari Allah dan Muhammad di Madinah. Tapi aku tidak bertemu dengan Allah dan Muhammad di Madinah. Pada saat aku pulang ke kampungku, maka aku menemukan Allah dan Rasulullah. Disitulah sahabat, bagaimana pentingnya dirimu. Karena Allah adalah tadi sebagaimana ikan yang keluar dari air, matilah ikan. Sebagaimana tanah, pohon dicabut dari tanah, matilah tanah pohon itu sahabat. Nah demikian pula ketidakbahagiaan manusia hari ini karena kamu pirok dengan Allah. Sehingga di dalam ibadah sekalipun, sebenarnya kenapa kata ibadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena liya'budun oleh mufassirin sepakat liya'rifuni, mengenali Allah. Tetapi intinya adalah ibadah, abadah ya'budu ibadatan itu bagaimana? Kamu adalah mengabdi, sang abid kepada Allah. Ma'bud tadi semua ya. Hubungan manusia dengan Allah. Nggak ada bedanya antara asbak kayu dengan kayu ini, sahabat. Nggak ada bedanya. Hubungan manusia dengan Allah sama seperti gelas kaca dengan kaca ini. Adapun tubuh kita yang kelihatan ini hanya untuk menunjukkan fiilnya. Dan adapun fiil Allah adalah pada tubuh ini sebetulnya adalah yang memerintahkan asma Allah di hatimu. Maka disinilah bahayanya hati manusia yang tidak berzikir. Maka itulah Allah berfirman, sahabat. Tadi wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Tadi Allah menyampaikan wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena kita adalah nur dan nar di sana, ya. Maka seumpama daun ini, sahabat, kebahagiaanmu adalah seumpama daun ini, ya. Inilah perlambang hati manusia. Maka itulah Allah berfirman, masalu nurihi kamiskat. Piha misbah. Nah, itulah di dalamnya itu. Kebahagiaanmu misbah itu. Cahaya Allah, nur Allah. Yang Allah berkata adalah inna rabbaka ahata binas. Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Maka dari awal pun pada saat manusia tidak bahagia, Allah ingatkan tentang penciptaan diri kita. Maka ya yuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Kemudian kata Allah, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Tadi, alladzi, bagaimana pada saat kamu diciptakan? Maka ada bahasa pasawwaka, dan disempurnakan adalah bagaimana melihatmu adalah. Nah, cuma sekarang manusia telah merampok. Wujud Allah telah dirampok oleh kita. Nah, disinilah tugas kita di alam dunia ini adalah bagaimana mengembalikan wujud itu. Maka perjalanan itu dah kita kenali Allah dari awal. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, kenalah Tuhannya.
Siapa yang kenal gelas kaca mengenal dirinya, kenalah dia pada kaca itu. Ternyata yang meliputi dirinya hanyalah kaca semata. Pada kudrat kaca, pada wujud kaca, pada kudrat, pada irodat, pada hayat, pada ilmu, pada sama, pada kalam, pada basor. Hilanglah dirinya. Maka man arafa nafsahu, siapa gelas kaca yang kenal dirinya, tadi pada faqad arafa rabbahu. Kenallah sesungguhnya yang meliputi dirinya hanyalah kaca semata. Tadi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang sisi nasi mengenali dirinya. Oh, ternyata sebenar-benarnya diriku adalah beras. Ternyata aku adalah kudrat beras, irodat beras, hayat beras, ilmu beras, sama beras, kalam beras. Aku tidak ada. Ternyata aku ini, kata nasi, tajali dari beras. Begitu sahabat. Seluruh makhluk. Sesungguhnya tiada yang bukan dia. Itulah makna la ilaha illallah. Itulah yang harus dilakukan di awal. Awwaludini ma'rifatullah. Kenalilah. Saya ingat Tuan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Syirrul Asrar, faman lam ya'rifu fa kaifa ya'budhu. Kalau kamu tidak mengenalnya, bagaimana kamu akan menyembahnya? Bagaimana si gelas kaca akan menyembah Tuhannya? Dia yang tidak kenali. Kenalilah dirimu, gelas kaca, sebenar-benarnya dirimu. Pada saat engkau menemukan, mempelajari dirimu, oh sebenar-benarnya aku adalah kaca. Begitu, sahabat. Maka Tuhanmu tidak pernah berpisah. Ini yang dimaksud oleh Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini antara kamu dan Allah tiada batas, tapi dekat tak bersentuh, jauh tak berjarak. Pahaminya di situ. Ya. Jadi tidak ada dua wujud. Kamu ada atau dia yang ada. Gelas kaca yang ada atau kaca yang ada. Nah, itu saya. Disitulah persoalannya. Di situ persoalannya. Bagaimana kita adalah menyadari, mengembalikan, dan insya Allah sahabat, orang yang sudah itu disebut tawakal. Tawakal itu wakilkan semuanya pada Allah, wujudku wujud Allah. Maka tadi la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqillah. Semua terus kembalikan pada Allah. Memang tidak mudah, semuanya harus latihan. Maka tadi berhubungan dengan Allah, maka itulah Allah ada perintahkan ibadah. Cuma ibadah itu orang salah ngartikan, dikiranya menyembah. Padahal kalau orang ngerti ngaji, ibadah dia kata abadah ya'budu adalah bagaimana bekerja untuk Allah. Jadilah kita hamba tadi semua. Wahai gelas kaca, bekerjalah untuk aku si kaca tadi semua. Untuk memperlihatkan fiilku. Nyatalah aku tuh dohir. Begitu doang. Makanya hikam mengatakan adharo wis kadohirkeun. Udah ngadohirkeun kaca, wujuda kulla syai'in menjadi gelas kaca, li'annahu karena satu kaca al batin, tapi ternyata yang batin itu dohir, kelihatan kok kaca semuanya, bawahnya gelas kaca, cepilnya gelas kaca, ininya kaca. Kita tidak sadar, kenapa? Karena udah terjebak dengan menyebut gelas. Itu aja persoalannya. Pada saat engkau sebut gelas, hilanglah kaca di pikiranmu. Nah, begitulah kita dengan Allah, sahabat. Maka Syai'atullah mengajarkan kepada kita waqwa dan tugas si gelas kaca ini jangan merasa ada. Maka disitulah kamu harus ridho pada dia. Raditu billahi robba itu. Jangan ngomong doang. Raditu billahi robba. Tadi semua. Raditu billahi robba. Wabil Islam. Nah Islam. Yang Islam itu ini. Si gelas kaca sudah mengembalikan semua amanahnya kepada Allah. Aku tidak wujud. Yang wujud Allah. Aku tidak bisa melihat. Yang melihat Allah. Aku tidak bisa mendengar. Yang sama itu Allah. Aku tidak bisa bicara. Yang kalam itu Allah. Aku tidak bisa bergerak. Yang kudrat itu dan irodat itu Allah. La mawjuda illallah. Maka tugas si gelas kaca ini mulai bergerak. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. Nah, buat si gelas kaca ini ada sholat maktubah. Ada dia untuk memperlihatkan bagaimana dia takbiratul ihram, bagaimana dia ruku, bagaimana itidal. Buat si gelas kaca. Ada tugas syariat kepada tubuhnya yang disebut sholat maktubah. Hanya untuk memastikan bahwa fiilku, gerakmu dalam sholat itu bukan kamu. Itu tadi. Kemudian ada lagi yang menggerakkan kaca. La ilaha illallah, la maksuda illallah. Maka yang tiada yang dimaksud oleh si gelas kaca ini kembali kepada kaca. La maksuda illallah.
La matluba ilallah. Sebenarnya diriku adalah hakikatnya hanyalah kaca. La maujuda illallah. Oh, hanya kacalah semata semuanya. Pada penglihatanku, pada pendengaranku. Sama sahabat. Pada seluruh makhluk ini. Maka setelah itulah kau sadari. Maka dalam sholatmu kata Nabi, la tasyiwa ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah sholatmu kecuali kau kenali dia. Maka ya Muhammad anna rabbaka usalli. Sama aja. Maka itulah. Bukan masalah bekalmu, bukan masalah modalmu, bukan masalah ilmumu. Oh, cukuplah Allah. Tadi maka perang Badar, wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Kamu tidak ada, Allah yang ada. Sebenarnya manusia, sahabat, setiap waktu pada saat kamu sudah menyerah dengan segala persoalan hidup, datanglah pertolongan Allah. Sebenarnya kamu nggak menyadari saja. Padahal pada saat kamu menyerah, Allah yang datang. Nah, gitu. Pada saat kamu melakukan tadi, Allah yang menyerah. Hadis semua. Siapa yang mau menyerah? Kamu atau Allah? Nah, disinilah persoalannya. Maka apa? Bukan berarti hulul dan itihad. Bukan dua wujud. Karena wujud si gelas ini wujud waham, wujud sangkaan, wujud arad, wujud baru, muhaddas. Tapi yang qadim adalah kaca. Inilah yang disebut dengan wujud idopi. Inilah yang disebut qadim idopi. Qadim jamani. Tapi hakikat kacanya sendiri adalah qadim zati. Dialah yang ada dari awal. Sudah ada sebelum ada gelas kaca. Gitu. Bahwa kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa alladhi dhaharu bi kulli syai'in. Bagaimana kamu membayangkan kaca terhalang oleh gelas kaca, bahwa yang nampak wujud pada gelas kaca itu si kaca semata. Bagaimana kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa alladhi adharu li kulli syai'in. Bahkan wujud qabla syai'in, sudah ada sebelum ada syai'in, sudah ada sebelum ada makhluk, sudah ada sebelum ada kawan. Ya Allah, ya Karim. Dan dampak yang nanti itulah kata Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tadi kamu maunya, karena itu Abah itu bingung. Nah, inilah karena manusia tidak kenal dengan Allah. Allah sampaikan dalam surat Al-Hajj semua. Penyebab ketidakbahagiaan kamu adalah karena kamu tidak kenal dengan aku. Itu saja. Apalagi Tuhannya dianggap masih jauh. Di mana? Langit ketujuh. Tadi semua. Nah, inilah sahabat. Maka Syatoilah menuliskan satu hikmah yang Abah kemarin bacakan pagi. Bahwa pada dasarnya adalah mana akaan tadda'iya ma laisa laka mimma lil mahlukin. Allah melarangmu untuk mengklaim milik makhluk lain yang bukan hakmu. Tadi semua. Jangan kau mengklaim anak orang lain anakmu. Rumah orang lain rumahmu. Jangan. Tapi Syatoilah bukan ke situ, adalah hitobnya. Yang dihitob oleh Syatoilah adalah mereka-mereka yang mengakui wujud ini, wujud dirinya. Itu. Makanya adalah apa yubihu laka antadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Dan apakah dia Allah membolehkan kamu mengakui sifatnya itu. Wujud itu sifat dia. Kamu aku. Nah, inilah sahabat. Maka tadi 1 triliun kali kamu bolak-balik ke Mekah, kalau perlu tiap detik kamu ke Mekah, tiap detik kamu khatam Quran, selama kamu adalah kamu. Maksiat di sisi Allah, itu yang Abah bilang. Sekalian Abah jawab juga pertanyaan siapa? Kata Abah, sejam kamu dikir, sejam itulah maksiat. Sejam kamu tahajud, sejam itulah kamu maksiat. Pahami tentang ini sahabat. Karena ingat, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kamu wujud, aku wujud. Nah, inilah. Dan itulah kenapa sifat salbiah Allah itu adalah muhalafatul hawadis. Harus berseberangan dengan sifat makhluk. Orang yang bodoh itulah yang menuduh hulul itihad. Dari semua itu bodoh. Bagaimana mungkin Allah butuh pada makhluk? Tadi kata Abah juga. Nah, pada saat Allah yang menciptakan ikan, Allah bicara dengan laut, dengan air. Laut, air, karena hakikat perwujudan Allah. Tadi, tetap air. Walaupun tanpa ikan. Tapi ikan tanpa air bukan siapa-siapa. Allah pada saat menciptakanmu, dialah yang menjadikan. Tadi maka nafahtu fi mirruhi. Itulah kenapa perintah kepada malaikat dan iblis sujud. Sujud. Kepada apa? Ruh Allah yang ditiupkan pada Adam. Maka manusia ini sebenarnya sadar-sadar jadi iblis. Karena tidak mampu melihat.
Cuma iblis lebih baik, konsekuen. Begitu tidak mampu melihat Allah. Pada saat kata Allah, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu syajidin. Malaikat fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Orang-orang yang melihat Allah langsung sujud. Sujud bukan begitu doang. Sujud tadi. Menjadi hamba Allah itu sujud. Mengakui raditu billahi robba. Oh sebenarnya aku tidak wujud. Itulah sujud. Ini sujud-sujud tapi begini sama Allah. Coba. Malah Tuhannya dianggap jongos. Ya Allah, banyakkan rezeki. Ya Allah, jangan sedikit. Ya Allah, panjangkan umur. Coba. Tadi. Coba kalau kamu doa di penjara. Tadi semua. Wahai penjaga penjara, lamakan aku di sini ya. Nggak ada bedanya tuh kayak begitu. Lamakan aku di sini. Builah aku selama-lamanya. Tadi semua. Cuma karena manusia nggak sadar saja. Tadi semua. Yang tadi. Karena dia baca dari hadis. Hadisnya itu apa? Khobar. Keasliannya harus diuji dulu. Dari semua. Karena Abbas yakin. Semua hadis yang berseberangan dengan Al-Quran pasti palsu. Itu aja patokannya. Sederhana. Maka tidak ada yang bisa merubah Al-Quran. Kembalilah pada Al-Quran. Walaupun memahami Al-Quran dengan hadis. Memahami hadis adalah dengan pandangan para ulama. Tapi juga harus mengerti ulama yang mana yang harus kita ikuti. Karena zaman berbeda. Tadi semua. Segala inilah yang harus dipahami. Sesuaikan segala sesuatu dengan ilmunya. Sesuai dengan zamannya. Semua ya. Kamu tidak pantas lagi sekarang pergi haji naik onta. Tadi semua. Karena intinya bukan naik apanya. Tapi kamu adalah bahasanya. Nah di sini kadang manusia terjebak. Tadi semua. Maka Syati'iyah mengatakan manakah antadaiya ma laisa laka mimma lil mahlukin. Allah melarang kamu mengakui punya orang lain. Tapi sebenarnya Allah ingin mengatakan kepada dirimu, hei manusia, jangan kau akui apa yang menjadikan sifatku. Tadi. Nah, inilah. Jadi ini maksudnya siapa Mas Surahman? Kenapa? Kemarin ada Mas Surahman nanya ke Abah Japri. Iya Abah, apakah manakib? Manakib kan bagus Bah. Iya, bagus dalam pandangan manusia. Dalam pandangan Allah itu yang kata Allah wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Karena dalam ibadah itu Allah, kalau kamu niatkan bahwa manakib itu ibadah, khotaman itu ibadah. Ingat, kata Allah paman kana yarju liqa rabbi. Kalau orang ingin ibadahnya itu liqa dengan Allah, kecuali kamu ibadahnya tadi. Sebuah perbuatan yang kamu lakukan, kamu peduli nyambung atau tidak nyambung dengan Allah, habis itu kamu minta dibalas pahala. Nah itulah karena makna ibadah yang tolol. Akhirnya ibadahmu tidak berdampak apa-apa. Salatmu tidak berdampak sama sekali kepada ketenangan dirimu. Salatmu tidak berdampak apa kepada rezekimu. Pada Allah dalam sholat. Coba kurang apa? Menjamin rezeki orang yang sholat. Tapi kebanyakan manusia usolli tapi tidak sholat. Inilah persoalan yang terjadi hari ini. Walaupun bacanya fasih kayak Imam Sudes. Walaupun Imam Sudes sendiri. Selama dia adalah dia. Itulah yang kata Allah. Fal ya'mal amalan sholih. Wala yusyrik. Jangan kau duakan aku. Wala yusyrik. Di ibadati. Rabbihi ada. Dalam menyembahnya itu. Tuh bagaimana caranya? Kalau begitu kamu adalah sholat. Menyembah. Berarti musyrik. Hanya cuma karena orang memahami musyrik itu menyembah berhala. Dia nggak sadar. Kenapa Allah nggak mengatakan itu dalam Al-Quran? Justru lebih banyak bunuhlah dirimu, bunuh. Karena inilah berhalanya. Sembelihlah sapi betina itu. Tuh. Sebetulnya adalah inilah yang harus dipahami. Maka tadi sahabat. Jadi kuncinya ridho pada Allah. Sebagaimana kita doa kita dalam walakal hamdu ala ma qadait. Ridholah pada Allah. Walakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Semua ya. Maka jangan mengaku. Maka itulah Abah ajarkan pada semua kalian sebelum melakukan apa-apa. Pandang segalanya sebagai Nur Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, nurul Rabbi, bihaqi Nur Muhammad. Dalam melakukan sebelum mau apa? La hayyun, aku tidak hidup. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun, bihaqi Allah. Dalam sholatmu. Berdirilah di tempat sujudmu. Setelah itu kau katakan, serahkan dirimu.
la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun. Biarkan. Kamu mundur lagi karena si tubuh ini kan seolah-olah kamu lepaskan, serahkan, aslama. Biarkan Rasulullah yang sholat. Ini masih sholat, Rasulullah masih sholat maktubah. Karena dia sifat memuji zat, begitu. Maka sekarang yang berdiri adalah ruhmu. Maka disitulah kenapa dalam rukun takbiratul ihram, di situ ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin, ada ihram, ada apa namanya mi'raj, ada munajat, ujungnya tubadil. Jing merubahnya. Siapa yang sholat? Siapa yang dikir? Tadi semua. Ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta, hanya la ilaha illa ana. Si ana Allah lah yang memuji dirinya. Si ana Allah lah yang menyembah dirinya. Tadi. Karena kata Allah, wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Dan jangan. Maka ada amal amalan soleh. Itu amal soleh. Bukan amal hasanah. Bukan. Amal soleh itu apa? Tadi. Yang mukhlas amal soleh itu. Ada ikhlas, mukhlis, mukhlas. Orang mukhlas, orang yang sudah ikhlas. Qul huwallahu ahad itu ikhlas. Orang mukhlis, orang yang sudah belajar ikhlas. Maka tadi ada lillah. Tapi jangan diartikan lil illah. Ya. Lillah, billah, ma'allah. Baru la haula wala quwata illa billah. Barulah inna lillah. Tadi inna lillah. Hanya dia yang bisa membawa kamu kepada dia. Dalam sholatmu, dalam apapun, itikadmu. Maka itulah penyebab ketidakbahagiaan. Kayak tadi. Air hidup tanpa ikan. Tapi ikan bukan apa-apa tanpa air. Tadi semua ya. Tanah hidup tanpa tumbuhan. Tapi tumbuhan tidak akan hidup tanpa tanah. Allah tetap Tuhan tanpa manusia. Tapi manusia bukan apa-apa tanpa Tuhan. Nah ini sahabat, bedakan antara kita dengan inilah bahwa kita. Maka disinilah konsepnya kepada kita. Maka nanti di penghujungnya adalah zikir. Maka disinilah Allah mengumpamakan dalam itu adalah ada kaukabun duriyun. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah. Nah azujajah itu semprongnya. Kayak seperti ini. Kalau seandainya gelasnya bening, kamu bisa melihat warna air. Tapi kalau seandainya gelasnya semacam ini, kamu tidak bisa melihat apa isinya. Nah inilah yang membuat tidak manusia bahagia adalah seperti ini. Misbah yang di dalam tidak terpancar keluar. Kenapa? Nah itulah qalbu manusia seumpama daun. Maka sahabat, sebetulnya Allah banyak ajarkan kepada kita tentang kembali pada Allah lewat bercocok tanam. Kata Abah juga. Kenapa? Tanaman itu bisa sampai tumbuh, berbuah, menemukan rasa adalah membutuhkan. Ada bagian akar, bagian pohon, bagian daun, di penghujungnya yang dibutuhkan bunga dan buah. Dan karena di ujungnya adalah harus rasa. Karena bukanlah pohon duren kalau tidak membuktikan dia buah duren dan rasa duren. Tidaklah dia itu pohon mangga kalau di penghujungnya dia itu adalah bukanlah pohon mangga yang berbuah, yang buahnya manis. Maka harus dibuktikan iman juga. Al-imanu urianun. Iman itu telanjang. Walibasuhu taqwa. Nah, itulah yang harus kita bagaimana. Nah, persoalannya di situlah. Maka rumah Tuhanmu tidak di Ka'bah sana. Karena Tuhan sudah berkata dalam beberapa hadis qalbul mukmin baitullah. Di sinilah rumah Allah itu. Tetapi masalahnya tadi, karena tubuh ini memperlihatkan fiilnya, nah, sementara yang menggerakkan tubuh ini adalah hatimu. Hatimu tergantung apalah maha pujuro atau watakwa. Nah, hatinya bersama Allah, nur atau bersama nar. Maka disitulah kenapa Pak? Tubuh ini sholat tapi gelisah karena yang menggerakkannya nar, iblis. Cirinya yang menggerakkan iblis adalah pasti yang dicari pahala, surga. Pasti bukan Allah yang dicarinya. Itu udah pasti itu penggeraknya nafsu. Semua. Ya. Maka disinilah sahabat yang harus iblis masih lebih baik kata Abah. Pada saat Allah mengatakan faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin, yang mampu melihat Allah, malaikat, siapapun sujud. Tidak bertanya lagi, kenapa harus sujud pada Adam? Nah itu karena dia langsung melihat Allah di sebalik Adam itu. Seolah begitu kisah syariatnya. Tapi iblis bingung, dia nanya sama Jibril, kalian kenapa sujud?
Aku sudah ajarkan kepada kalian dari karena malaikat itu kisahnya adalah guru iblis itu gurunya malaikat. Tentu gurunya marah. Kenapa kalian sujud pada Adam? Begitu. Nah, inilah juga harus kisah tentang ngerti tentang nar dan turabun tanah. Jangan dikira tanah itu rendah. Kenapa Adam diciptakan dari tanah? Karena tanah itu tawadu, diinjak siap. Maka itulah kamu diajarkan sujud adalah jadilah down to earth, kembali kepada tanah. Maka disitulah kamu walaupun jidatmu sujud, tapi sebelum kau melaksanakan riadah merawat, maka tetap saja kamu adalah sombong, sahabat. Itulah kenapa ada riadah merawat. Bagaimana kita tidak makan ini, tidak makan itu untuk melatih badan. Dari semua sujud. Nah, inilah kebodohan iblis mengatakan, ana khairun minhu, aku dari api, Adam dari tanah. Dia nggak tahu. Pada tanah itu ada potensi api, ada angin, ada air, tanah. Dan dengan tanah tumbuh segala persoalan. Tumbuhlah rumput, tumbuhlah padi, tumbuhlah buah-buahan. Itulah hakikatnya pada saatnya dirimu. Kenapa diciptakan dari tanah, bukan dari emas, bukan dari api? Karena kita lebih baik sebenarnya. Cuma kita lebih baik tidak seperti iblis. Aku anak lebih baik daripada Adam karena Adam dari tanah. Dia nggak ngerti. Tanah itu adalah. Tetapi pada Adam yang tadi, secara hakikatnya, Narun menjadi Maun, Maun menjadi Hawaun, Narun menjadi Hawaun, Hawaun menjadi Maun, Maun menjadi Turabun. Berarti tanah itulah kesempurnaan. Itulah kenapa zat, sifat, asma, af'al. Alif, lam, lam, ha. Maka tubuh tanah itu perumpamaan adalah hu-nya Allah. Maka itulah dikirnya. Orang yang sudah kembali pada tanah. Ada dikirnya. Tadi lah. Hu, 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 hu. Semua hanya hu. Hanya dia, dia, dia. Setelah dia, diamlah. La sautun, la harfun. Tiada suara dan huruf. Dari semua. Ya. Disitulah dikirnya, sahabat. Maka la ilaha illallah kata Allah. Allahu nuru samawati wal ard, naiklah lillahi ma fis samawati wal ard lahu ma fis sama, terus buang hanya tinggal hu. Setelah qul huwallahu ahad, itu kalau udah sampai di situ kau sudah ahad berarti ya. Nah, disinilah kembali pada diri kita, sahabat, bahwa maka kenapa di dalam Tuan Syarul Qadir menjelaskan juga bahwa kita ada dua bagian, zahir dan batin. Itulah yang harus disucikan oleh kita. Bahagia juga di situ ada ilam anna nasa la yakhlu min hadainil qismaini wa kadahuma yaknil qismaini yujadani fi insanin wahidin faida golabat hasanatuhu wa ikhlasuhu ay antubdala abdudalan nafsaniyatu ila ruhaniyati tabaddalat jihatu syaqawati ila sya'adah faidat taba'a hawaul in akasa al amru wa idas tawal jihataini Ar-raja'u ilal khairi kama qala Allah taala man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi bahwa manusia tidak akan lepas dari bahagia dan celaka. Disitulah kenapa kita masih digojang-ganjing surga dan neraka setiap hari. Bahagia, celaka, bahagia, celaka. Karena tadi pada saat kamu bersatu dengan Allah, pada saat ikan ada di air bahagia, pada saat ikan loncat ke darat mulailah tidak bahagia. Makanya sekarang itu manusia pada hakikatnya mati. Kata kata Allah. Maka kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Nah, bagaimana summa yuhyikum? Summa yumitukum. Supaya kamu hidup tadi. Kalau kamu kan tadi kalau nggak mati ya hidup. Kalau nggak hidup ya mati. Ya tapi isbat. Kamu hidup ya mati. Tadi kalau hidup tidak mati. Kalau mati tidak hidup. Maka karena Allah sang hidup, maka bagaimana supaya hidup bersama Allah? Mati. Begitu konsepnya. Maka tadi, makanya mati sejroning urip, supaya urip sejroning mati. Nah, kenapa manusia kebanyakan tidak bisa pulang pada Allah? Karena dia mati. Allah itu hidup. Masa nggak ngerti? Itulah kenapa kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan dulu mati. Sebelum kamu serahkan dulu. Hei gelas kaca, jangan kamu pecah. Sebelum kamu tahu sebenar-benarnya dirimu adalah kaca. Hei nasi wuduk, nasi liwat, tadi semua, remah, tadi semua. Janganlah kamu mati sebelum kau tahu dirimu itu beras. Nah itu
Itu dimaksud. Sebelum aslam, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Muhammadnya juga tadi. Maka selama itulah manusia akan terus digoncang ganjing. Nah tergantung. Jadi sahabat. Jadi boleh disimpulkan kata Abah. Maka kenapa pada saat kamu punya masalah jangan lari pada manusia. Larilah pada Allah. Karena masalah itu datang dari Allah untuk engkau kembali kepada Dia. Nah, kalau begitu, maka dalam hikam banyak ditulis oleh Syato'ilah, kalau kamu tidak mau datang, kata Allah, dengan kelembutanku, maka aku datang padamu dengan kekasaranku. Nah, inilah musibah itu, masalah itu, bencana itu, kasih sayang Allah datang pada koharnya, dari semua. Karena tetap dia dari awal pun, dia sayang pada kita, bukan marah. Allah itu bukan. Itu rahmat tetap dari Allah. Pertolongan dari Allah. Gitu. Maka kata Abah, jangan kalian kelimpungan cari duit, cari apa, cari solusi dari masalahmu, ingin kaya, terus uang yang terus dipikirkan, uang. Karena dia hadir, kecuali Allah ada. Nah, ini harus dipahami dalam konsepnya. Makanya berarti adalah, tidak cukup juga kamu masuk thariqah, dikir, tapi maksiat dikirmu. Manakib, maksiat. Khotaman, maksiat. Karena tadi, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Maka tadi kenapa ada mukhlis? Kata iblis, qala rabbi, ya Tuhanku. Bima agwaitani, la uzayyina, kata iblis, qala rabbi bima agwaitani, karena engkau telah la uzayyina lahum fil ar wa la ubyanahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Itu mukhlas. Beda, bukan mukhlis. Mukhlis masih ada dirimu. Tadi, lil illah, bukan lillah, lil illah. Mukhlis. Oh sama ikhlas, sholat karena Allah, bukan apa-apa kok. Tapi yang sholat kamu itu masih mukhlis, belum mukhlas. Selama mukhlis, tetap dihancurkan oleh iblis. Karena iblis qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar. Sehingga kita di alam dunia ini memandang segala selain Allah lebih besar daripada Allah. Bahkan Allah tertutup dengan uang goceng. Allah tertutup dengan uang 10.000 sehingga ada harganya Allah. Coba dalam hatimu tumbuhkan. Kalau perlu ya Allah, aku dikasih berapapun olehmu. Nah, bisa langsung balik, ya Allah berikan. Itulah. Kata Allah, aku tidak akan berikan karena kamu belum paham siapa dirimu. Dan apa hakikat dunia ini. Sama saja anak kecil, ya Bapak minta selet gol. Aduh ya, kata bapaknya, aku tidak akan berikan padamu anakku. Karena kau akan melukai dirimu. Jadi intinya sahabat, jangan tadi bukan masalah ya Allah berikan isi, nggak usah. Kata Imam Ghazali, rubahlah dirimu, tawakal, lepaskan dirimu. Itulah al-imanu uryanun, iman itu adalah telanjang, walibasuhu taqwa. Dan pakaiannya adalah takwa. Itu kata wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada keluargamu untuk salat, bukan usoli, salat. Bedakan tuh. Tadi tadi semua orang yang nggak kelihatan sholat disebut nggak sholat. Tadi semua tadi ingat hanya sholat maktubah yang kelihatan itu. Tapi banyak barangkali orang itu di dalamnya sudah sholatul wusta, sholatul dain. Tapi yang sholatul maktubah belum tentu datangnya sholatul wusta. Makanya tadi udah nggak usah saling menghukum, kata Abah. Tadi semua ya. Tadi semua ya. Tidak usah. Tadi semua ya. Itulah yang harus dipahami ya. Maka Allah sudah menegaskan di dalam di dalam Al-Qadir menuliskan ya, yang harus dipahami oleh Bapak juga adalah ini kata Allah apa? Dalam sebuah hadis kunci Allah la yasa'uni ardi wala sama'i bal yasa'ani qalbu abdil mu'min. Kata Allah, bumiku tidak cukup untukku. Langitku tidak cukup untukku. Yang cukup untukku adalah hati hambaku yang tadi, yang tempoh hari kita udah bahas, qalbun salim. Itulah. Harta dan anak adalah fitnah. Kecuali hati yang tadi. Maka disinilah, hati yang qalbun salim itu adalah sudah bersih bagian dalam dan bagian luar. Sehingga tidak lagi warna air, warna gelas. Dan semua. Masalu nurihi kamiskatin piha misbah al misbahu pi zujajah. Maka engkau sudah bersihkan rumah Allah di situ. Buang, udah tahalli, tajalilah dia masuk. Karena dia selalu ada. Tadi semua, ya.
Pada saat gelas ini penuh, kamu buang, maka hakikat Allah itu penuh. Pada saat kamu ada, maka berapa persen kamu tawakal pada Allah. Maka itulah kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Otomatis, karena itu sudah berada pada jaminan dia. Kamu sudah ridho pada Allah, maka Allah meridhoimu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu ridho, aku meridhoi. Kau menyayangiku, kau sayang padaku, aku sayang padamu. Bagaimana sih Allah menyayangi kita? Pada saat kita sayang pada Allah. Bagaimana sih kita sayang pada Allah? Pada saat kita kembalikan hak Allah pada Allah. Itulah yang Syaikhullah ingatkan tadi adalah dikatakan, manaka anta da'iya ma laisa laka mimma alil mahlukin apa yubihu laka anta da'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Pada saat Allah melarangmu mengaku milik orang lain tadi, tapi yang dimaksud oleh Allah juga sama. Jangan kau aku wujudku, jangan kau aku kudratku, iradatku, samaku. Itulah tugasmu. Islam itu kata aslama, itulah yang diserahkan. Aslama, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimun itu kamu tidak wujud, artinya berserah. Maka Islam dari kata aslama. Supaya apa? Salima, selamat. Tadi. Nah inilah yang harus dipahami dari awal konsepnya sahabat. Maka tadi kata Allah tadi, pada saat radiyata mardiyah, kamu sudah ridho hambaku. Nah tadi, sebagaimana doa kita, walakal hamdu ala ma qadait, berarti kita sudah ridho. Walakal hamdu. Orang yang ridho itu sudah tidak lagi keluhan. Maka orang yang mengeluh itulah. Dan dunia ini pun sahabat, rizki Allah tidak suka pada orang mengeluh. Ingat itu. Tapi dunia ini senang pada orang yang bersyukur. Maka la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu tidak syukur, maka sesungguhnya dunia ini tidak suka kepada orang yang kufur nikmat. Malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Siapa yang melepaskan, yang tidak bersyukur dengan nikmat, malam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha. Tapi sebetulnya dia sedang melepaskan nikmat itu. Itu tadi. Ikan loncat ke darat. Begitu bahasanya. Air tetap air tanpa ikan. Ikan bukan siapa-siapa tanpa air. Itu. Tuhan tetap Tuhan tanpa kamu. Tapi kamu bukan apa-apa tanpa Tuhan. Nah inilah. Abah boleh berikan, kenapa orang Islam sekarang hampir mayoritas tidak bahagia? Walaupun suka sholat. Kadang-kadang hitam jidatnya. Kalau ada teman karena hitam jidatnya, begitu assalamualaikum, wah diangkat. Assalamualaikum. Nih, ahli sujud. Ahli sujud. Itu ketololan orang Islam hari ini. Tadi semua. Min asyari sujud, jidatnya yang sujud. Tadi. Inilah kata Abah, iblis masih lebih baik. Kita hari kan Abah udah bahas tentang iblis lebih baik. Kenapa iblis lebih baik? Karena iblis komitmen sampai hari ini. Tauhidnya dipertahankan oleh iblis. Pada saat kata Allah, faida sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi faqahu la sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Tapi iblis pada saat tidak mampu melihat Allah pada diri, di luar diri, dia tidak mau sujud. Tadi sampai Allah tanya, qala ya iblis, malaka mala alla takuna ma'asyajidin. Kenapa kamu tidak ikut sama bareng sujud dengan malaikat semua? Kata iblis, qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin. Berarti iblis kalau begitu melihat pohon-pohon begitu. Sama kayak manusia sekarang. Itulah kenapa manusia sekarang walaqad darona li jahannama katsiran. Karena tadi lihat batu adalah batu. Lihat anjing adalah anjing. Lihat Hindu adalah Hindu. Lihat Buddha adalah Buddha. Benci sama Hindu, benci sama Buddha, benci sama Kristen. Coba. Apakah mereka ada dari Tuhan yang lain? Apakah mereka muncul? Maka tadi Allah berkata pada hadisku, hai manusia yang kalian tidak mau ridho pada diriku, cari Tuhan yang selain aku. Coba bayangkan itu. Cari Tuhan yang selain aku. Keluarlah dari bumiku. Bayangkan itu sahabat. Itu hadis qudsi itu. Ditulis dalam kitab apa namanya Naswaihul Ibad. Ya. Nah inilah manusia yang sudah lepas dari Tuhan. Kayak tadi sholat dimana terdengar ini sholat juga sombong lagi dengan speaker lagi di masjid itu.
Habis itu wiridannya menggelikan. Banallah, 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 banallah. Apa hubungannya bagi Tuhan menyebutkan subhanallah begitu? Banallah, 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 banallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Padahal kalimat itu buruk. Jangankan menyebutkan subhanallah tuh. Bulu Abah pada saat disebut subhanallah saja sudah langsung berdiri dia. Semua. Ya, aneh manusia ini. Apa yang dicari? Kalau gitu, pantas kata Allah, wahum yahsabuna annahum yusinun. Sia-sia yang kamu lakukan itu. Semua. Ya. Karena manusia sekarang sudah seperti ikan yang loncat dari air. Semua. Maka itulah ketidakbahagiaan. Maka sahabat, marilah sebagai penutup dari Abah juga kemudian dijelaskan di sini adalah tentang apa dikatakan oleh seorang aulia. Dia berkata lau annal arsya wa ma apa namanya haulahu ulqiya fi zawiyatin min zawaya qalbil arifi. Dikatakan adalah ma ahassabihi tadi. Paman ahabba haulail muhibbaina fahuwa minhum fil akhirati wa alamatuhu apa namanya hubbihim. Jadi sahabat pada dasarnya adalah dikatakan sidana tola syaukul abror ila liqai wa inni il asyaddu syauqa ilaihim. Jadi sahabat yang harus dipahami adalah bila aras dan sekitarnya disimpan pada salah satu pojok seorang arif, tidak akan merasakan siapa yang mencintai mereka. Yang telah mencintai maka ia akan bersama-sama di akhirat. Maka tadi sahabat, cintailah Allah. Cintailah Allah. Tadi bagaimana mencintai Allah? Ridholah pada Tuhan. Bagaimana ridho? Serahkan. La hayyun, la ilmu, la syami'un, la basirun, la qadirun. Lakukan itu sebelum sholat. Karena itu Abah dapat dari satu kitab yang diajarkan seorang aulia dari Kelantan yang 30 tahun belajar sholat. Dia keliling seluruh pesantren Indonesia. Dia makin bingung. Dia bilang, sholat kok lain-lain. Masa Rasulullah ngajarkan lain-lain? Begitu dia mengkaji kitab ulama juga sama. Imam Hanafi nggak pakai Fatihah. Imam Maliki baca Fatihah nggak pakai Bismillah. Imam Syafi'i baca Fatihah pakai Bismillah dikencengin. Imam Hambali baca Fatihah dipelanin. Itu juga sama. Kalau begitu nggak ada yang tahu sholatnya Nabi. Sampailah dia memohon munajat pada Allah. 20 tahun dia saum. Ya. Setelah keliling itu dia gagal nggak menemukan sholat. Sampailah pada mimpi yang nyata. Dulu itu hanya dongeng kepada Abah. Tapi setelah Abah mengalaminya sendiri, sahabat. Jangan kamu kira Rasulullah tidak mengajarmu hari ini. Jangan kira Rasulullah tidak datang pada orang yang dikisukainya hari ini. Nah, inilah kebodohan manusia. Maka itulah kenapa Nabi diperingati maulid tapi nggak ada haul. Oh iya masih hidup. Hadis semua masih bersabda hari ini. Nah inilah yang susahnya orang Islam sudah kehilangan Rasulnya tadi semua. Ya. Jadi kemudian sebagai penutup dari Abah adalah karena kita adalah ada dua bagian maka sahabat maka kita pun adalah bagaimana melakukan adalah apa namanya dengan apa mensucikan diri kita dengan sebenarnya adalah dengan melaksanakan toharoh dohir dan toharoh batin tadi semua. Ya. Jadi karena tadi adalah wahya ala nau'aini taharatul dhahir wahya tahsulu bima isyariah. Ya. Wa taharatul batin wahya tahsulu aidon bitaubat wa talqin wa tasfiyati wa syuluki thariqah. Mau enggak mau. Ya, buat sahabat yang belum thariqah, ya Abah tidak apa namanya, tapi sama saja kalau Abah tanya pada kamu, pada saat kamu pergi butuhkah kamu jalan? Nah, itu. Nah, ambillah jalan. Silahkan. Nggak usah ikut dengan Abah. Silahkan apapun jalan. Karena menuju Allah itu banyak. Ya. Makanya para kiai kita dengan ta'alim muta'alim. Itu pun thariqah. Tadi semua ya. Mereka khidmat. Mereka mengajar saja. Cuma sayang banyak dari kita nggak kenal Allah. Sehingga pada saat mereka menjadi kiai, pondok pesantren merasa jadi ulama. Itulah persoalannya hari ini. Tadi semua. Tadi. Ya, itu aja persoalannya sebenarnya. Tadi semuanya. Maka sebagai penutup dari Abah adalah dari buku Abah ini sahabat adalah barangkali yang kalian sudah ngambil buku Abah ini yang jilid keempat Asraul Umur wa Ahbarul Guyub. Di sini Abah jelaskan tentang kenapa kita harus berzikir. Ya.
Dikatakan adalah alamatu hubbillahi hubbu zikrillah wa alamatun adalah bu'dul zikrillah. Jadi ciri orang yang cinta pada Allah adalah cinta pada zikir. Cuma kamu harus pahami, zikir syariat dengan ucapan tubuhmu. Zikir torikot dengan hatimu. Zikir ma'rifat adalah dengan syir rasamu. Zikir ma'rifat dengan penglihatanmu. Bagaimana zikir ma'rifat dengan penglihatan? Bahwa tidak ada yang lain. Itulah mana la ilaha illallah. Tiada yang lain yang selain Allah yang dipertontonkan di alam ini dalam kebaikan dan jamal dan kamalnya. Tapi jangan lupa, di alam ini berlaku juga jalal dan koharnya. Kalau kamu sudah mengerti tentang bagaimana tagoyurnya alam, maka engkau sudah tidak akan tadi terjebak. Karena yang tidak tagoyur hanya Allah. Ingat itu. Dan ini yang harus dipahami adalah man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Siapa yang cinta pada sesuatu pasti banyak yang menyebut-nyebutnya. Dari riwayat ada Dailami dari Aisyah. Ya. Jadi marilah kita berzikir. Pertama ada menyebut semua. Tapi mengingat Zakaria ditulis di Quran itu ingat. Tapi kamu tidak akan ingat kecuali kamu liko bertemu dengannya. Karena kamu harus kenal. Tidak mungkin kenal tanpa liko. Maka itu kata Allah paman kana yarju liko. Nah itulah yang pertama disebut Islam itu liko. Ketemu dulu Allah gitu. Nah, cuma kalian kalau udah ketemu Allah kan kalau mana mungkin bukan Rasulullah ketemu Allah. Nah, inilah. Maka mari kita hilangkan pemikiran tadi itu. Itulah yang membuat manusia tidak hilang kesadaran tadi semua. Ya. Wama nazaltu kalimatin a'dhamu min qaulihi la ilaha illallah lakinu mautakum bila ilaha illallah. Maka tadi dari sana kan, aku tidak menurunkan kalimat yang lebih agung daripada kalimat la ilaha illallah. Itulah kata Abah. Kenapa miftahul jannah itu la ilaha illallah, bukan Allahu akbar, bukan subhanallah, bukan masya Allah, bukan, bahkan bukan astagfirullah, bukan. Ya, tetap miftahul jannah adalah la ilaha. Tapi la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Karena la ilallah hanya nafi isbat. Adapun istighfar, astagfirullahaladzim, subhanallah, masya Allah, mengindahkan tubuhmu. Itulah kisah Buraq dalam kitab Dardir. Ada Buraq yang indah, yang besar, tapi tidak ditunggangi oleh Nabi. Ada Buraq yang tinggi besar, yang indah, kepalanya ada hiasan. Itulah subhanallah, tidak digunakan oleh Nabi. Nabi memilih barkun Buraq yang akhirnya ditanamkan oleh Jibril. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka itulah Buraq kurus tadi, tetapi pada saat Nabi Mu'miraj itu Buraq meninggi. Nah itu kisah itu, karena hanya la ilaha illallah. Pada saat nafikan kamu yang ada Allah, itu maksudnya meninggi. Jadi kamu jangan terjebak dongeng Buraqnya. Pada saat Nabi la, aku tidak ada, aku bukan jasad, aku bukan pikiran, yang ada Allah tuh saat itu. Itulah yang disebut Buraqnya meninggi. Tadi hanya Allah yang membawa kepada Allah. Tadi semua ya. Nah bagi sahabat-sahabat yang masih bingung, kata Abah juga, kalau kita tidak bisa membahas, bagaimana saya bisa memahami tauhid seperti Abah? Nggak usah. Allah memberikan kadar pada kalian sesuai dengan batasan dari semua. Ya. Tapi yang penting kata Allah, kamu harus kembali pada Allah. Kalau tidak bisa kembali pada Allah, bersamalah orang yang bersama Allah. Itu saja. Tapi jadikan dia hotspotmu dari semua. Jangan jadikan sandaran. Hanya jadikan hotspot saja. Supaya kamu bisa tethering dari semua. Ya. Maka disitulah kenapa Nabi menganjurkan datanglah kepada gurumu tadi semua, datanglah kepada orang-orang soleh, datanglah pada tadi semua untuk hotspot tadi semua. Karena ternyata dengan hubungan guru dengan murid nggak ada bedanya hubungan HP-mu dengan provider tadi semua. Pada saat jauh dari WiFi lemot sinyalnya gitu tuh, nggak ada bedanya sahabat. Maka sekali-kali itulah kenapa harus ada sohbah. Maka wallahi ma wasali illa bisohbati man was. Tidak akan usul kamu. Innallah ma wasalla illa bisohbati man wasalla. Kecuali kamu sohbah. Sohbah itu adalah. Maka tadi dengkul ketemu dengkul, jidat ketemu jidat, tangan ketemu tangan. Itulah yang disebut dengan sohbah. Sama sebetulnya tadi semua. Ya. Dikatakan lagi oleh la ilaha illallah wa ana huwa. La ilaha itu aku kata Allah. Jadi la ilaha illallah itu Allah. Jadi pada saat kamu dikit la ilaha illallah, tapi kan dirimu Allah yang ada. La ilaha illallah itu wa ana huwa. Man qala dakhala hisni wa man dakhala hisni umina min iqabi. Barang siapa yang telah masuk dengan la ilaha illallah, masuklah ke dalam bentengku. Siapa yang sudah masuk ke dalam bentengku, maka amanlah dia. Tadi man kana dakhalahu amina. Setelah
Laqad ja'akum rasul apa namanya? Idza ja'a nasrullah, di ketika datang, telah datang nusratullah, nur, ja'a nur, maka itulah orang menggunakan ketupat dari janur, ja'a nur, man dakhalahu kana amina. Di mana Allah sudah tajalli pada rumahnya. Tadi kan kata Allah, gunung, laut tidak bisa menampungku kecuali hati orang yang beriman. Itulah yang qalbun salim. Jadi kebahagiaanmu tergantung seperti daun ini. Ada bagian luar, ada bagian bawah. Kenapa ya pohon saya, jeruk saya tidak berbuah? Pasti Bapak lihat, daunnya hitam. Itu disebut embun jelaga. Di bawahnya putih-putih, di bawah sini. Itu disebut dengan downy mildew, embun tepung, karena Abah insinyur pertanian. Ya. Maka pada saat klorofil hijau ini, ada antara H2O air dengan oksigen, tidak menghasilkan proses fotosintesa, maka otomatis daun ini akan terus tumbuh daun. Proses vegetatif tumbuh terus, generatif tidak muncul. Maka itulah kenapa untuk tumbuhan dibutuhkan adalah NPK. K itu adalah kalium. Sama saja, Islam adalah untuk pohon adalah N. N itu pada pohon Islam. Kelihatan daunnya, apanya, semuanya. Tadi semua. Tadi. Nah, sebenarnya Allah mengajarkan pada kita. Pada saat kamu kasih P fosfat, pohon makin kuat. Pada saat kamu kasih N urea, daun kelihatan makin hijau. Pada saat kamu K KCl, kalium, maka mulailah keluar bunga. Artinya bahwa Allah itu selalu kontan. Tapi tadi, saya udah ibadah, Bah. Tapi sahabat tanya, bahagia enggak? Garuk-garuk dia. Enggak. Kamu mendapatkan yang kamu inginkan? Enggak. Padahal Allah tuh kontan. Berarti sholatmu nggak beres. Kok sholat kok masih masalah? Kok sholat tapi tidak bahagia? Bagaimana mungkin? Berarti sholatmu nggak beres. Itulah persoalan. Karena di alam saja pada saat kamu pupuk dia, Korea, daunnya hijau. Tadi semua. Tapi pada saat tadi semua. Itulah perumpamaan syariat. Ya, syariat itulah tadi. Ranting, daun, pohon, syariat. Tadi semua. Karena buah tidak akan ada tanpa pohon. Maka tadi, jangan tinggalkan syariat. Hakikat adalah dengan syariat. Syariat dengan hakikat. Tadi semua. Maka kuncinya ada pada daun. Pohon-pohon kalian yang tidak berbuah dipasti. Semprotkan sabun deterjen. Untuk menghilangkan embun jelaga. Nah, bagaimana pada manusia embun jelaga di hati itu? Maka tadi kata Allah, masalu nurhi kamiskatin piha misbah al-misbahu pi zujajah azujajah ka'annaha kaukabun. Nah di situ antara misbah dan ada itulah yang disebut puad. Puad itu ada penghalang. Ini ada noda tertutup seperti ini. Begitu. Maka zikir adalah sebenarnya mencabut noda itu sebenarnya. Maka tadi wanapsi qad aflaha man zakah, sudah pasti untungnya orang yang membersihkan. Karena apa? Si misbah akan memancar terang pada dirinya. Sehingga cahaya Allah. Man dakhala nur. Man dakhalahu kana amina itu. Terpancarlah dari nur Allah pada dirimu. Maka disitulah. Mulailah sifat qahar. Allah akan menendang sifat-sifat yang buruk pada dirimu. Oleh Allah. Manusia tidak bisa menghilangkan sifat buruknya. Tapi yang harus penting oleh kamu adalah undang Allah ke rumahnya dulu. Tahalli. Su'aul basirahnya. Dicernihkan, muncullah ainul basirahnya, sehingga kau tidak melihat lagi dirimu, melihat fi'il dirimu, melihat amal dirimu, karena engkau sudah tertutup dengan wujudnya Allah, af'alnya Allah tadi semua. Ya, itulah ainul basirah. Akhirnya muncullah hakul basirah. Maka disitulah sahabat, qad aflaha man zakah, kata Allah. Pasti beruntungnya orang yang membuat tadi, beruntungnya pohon itu yang membersihkan embun jelaga begitu. Qad aflaha man zakah. Kenapa? Akan terjadi proses fotosintesa di mana? Di kolbunya. Karena di sini kata kaukabun duriyun, apa namanya? Kaukabun duriyun yuqadu min sajaratin. Nah, di tubuhmu ada pohon sajarah, tapi disebut zaitun oleh Allah. Sajaratin mubarakah. Nah, bagaimana supaya berbuah di kolbumu? Nggak ada bedanya dengan pohonmu yang di situ. Buat apa kau tumbuhkan pohon mangga kalau penghujungnya tidak pernah menunjukkan dia mangga? Buat apa kau tanam duren kalau tidak pernah menunjukkan dia duren atau membuktikan rasa duren? Buat apa kita jadi manusia kalau tidak pernah menunjukkan kemanusiaan kita? Apa kemanusiaan kita? Sifat ketuhanan Robbannya yang ada pada kita. Makhluk
menjadi penyambung tadi semua. Ya, sekali lagi, mari kita harus lebih baik dari iblis. Iblis sampai hari ini tidak sujud, tapi konsisten. Karena sampai hari ini iblis tidak melihat Allah. Manusia Islam sekarang sujud, ruku, walaupun tidak melihat Allah. Itu lebih buruk dan itulah munafik. Nah inilah kenapa tadi semua sahabat. Karena dia hanya melakukan hal tadi, ritual saja tadi semua. Makanya tadi jangan aneh. Ada orang bahasa, maaf ya saya mau sholat sebentar sholat dulu. Menggelikan. Lagi sholat Allahu Akbar. Kenapa kamu lakukan kayak begitu? Emang Allah butuh dengan caramu itu? Emang kamu bahagia dengan cara itu? Apakah berdampak dengan cara begitu? Perintahnya juga adalah aqimis sholat. Yang penting sadari oleh kamu. Tapi jangan lupakan sholat maktubahmu. Jangan lupakan. Karena kau akan melihat tasjidnya pada saat kau takbir. Kau berdiri alifnya. Kau ruku lam awalnya. Kau sujud lam akhirnya. Kau duduk dengan kepala hu-nya. Maka tertulislah lafaz Allah. Tasjidnya alif lam lam ha. Dalam wujud mim ha mim dal. Pada saat kamu duduk tawaruk, sesungguhnya alif lam lam ha, hu-nya lafaz Allah bersatu dengan mimnya lafaz Muhammad. Itulah disebut insan kamil mukamil, adalah orang yang duduk dalam keadaan tawaruk. Semua ya, satu dohiron wa batin, ahad, satu rasa. Semua ya. Nah, itu qad aflaha man zakkaha, ayo bersihkan. Bagaimana? Bukan hanya nyebut la ilaha illallah. Maka kata Abah sudah ajarkan kemarin. Bagaimana mengamalkan la ilaha illallah, itikadnya. Sampai la ilaha illallah. La ilaha illa anta. Di penghujungnya la ilaha illa anna. Nah kemudian ini bagian dari luar. Tapi bagian dari cermin kalbu yang dalam adalah tadi. Tadi semua. Selalu mengatakan Allahu Allah. Allah. Ini membersihkan gemun jelaga. Seperti mobil. Kamu lagi nyetir. Nah bisa melihat ke depan. Pakai wiper. Itulah. La. Kenapa? Karena nempel noda di kaca itu terlalu kuat. Ilallah, la ilah. Tapi sadari bukan suaramu lagi. Kemudian yang bagian dalam, doni mildu, ubun jelaga. Terus dalam hatimu. Bersihkan luar, bersihkan dalam, bersihkan luar, bersihkan dalam. Karena, setelah wiper di begini, tetap aja nggak jelas. Ternyata sekarang embun toh. Nah itulah yang disebut embun jelaga. Ini embun tepung, embun jelaga, yang dibaliknya adalah embun tepung. Sekalian kamu lihat nanti, ambil daun di rumahmu, bungamu, lihat di atasnya akan ada hitam-hitam, di bawahnya ada yang putih-putih. Sementara inilah yang membuat manusia tidak berkah, sehingga Allah sudah mengatakan duriyun yuqadu min sajarotin, tuh sajaroh itu pohon mubarakah yang berkah pada dadamu. Syaratnya tadi qad aflaha man zakkaha, yang membersihkan kalbunya. Takholilah sifat-sifat yang bukan sifat Allah, benci, dendam, iri, dengki, hasud. Lepaskan. Maka Abah sudah ajarkan tadi malam bagaimana melepaskan adalah ikatan karma di kehidupan kamu yang lalu. Tadi semua selalulah dalam melepaskan. Jangan pernah ingin mengambil satu zarah pun adalah amal yang datang dari kesalahan orang lain pada dirimu. Maafkan. Kompromilah. Rekonsiliasi dengan dirimu sendiri. Karena kamu pun punya dosa pada makhluk. Sejak kamu hidup di kehidupan ini. Maupun entah di kehidupan yang mana. Ya Allah. Tiada lagi makhluk yang aku benci. Tiada lagi makhluk yang aku... Ya Allah, aku lepaskan dari semua. Maka pada saat engkau melepaskan itu, lepas pula ikatan kamu dengan orang-orang yang kamu juga punya masalah, sahabat. Lihat surat Ibrahim ayat 22. Walaupun Allah mengisahkan seolah-olah nanti di akhirat. Ya sekarang tadi kena nafsirkannya nggak ngerti. Pada itu juga. Hari ini juga. Pada saat kamu memaafkan. Tadi misalnya kamu lagi begini nih. Saya tidak akan maafkan. Dia punya salah pada saya. Tiba-tiba di hatimu. Tapi iya ya. Allah berkata. Nanti di akhirat ini disahkan di Al-Quran itu. Emang kalau kamu tidak memaafkan dia. Kenapa? Kata Allah. Dia punya salah dengan saya. Bagaimana kalau kamu maafkan dia. Kemudian kamu dapatkan saya. Kata Allah. Udah ya Allah, kalau gitu saya maafkan dia. Itu sebetulnya kisahnya sekarang. Bukan nanti, sekarang. Setiap kamu melepaskan satu kemelekatan di hati, kebencian, dengki, dendam di hati. Pada siapapun, pada manusia manapun. Maka disitulah sesungguhnya. Bersamaan dengan kau lepaskan orang dari genggaman pada dirimu.
maka orang-orang yang pernah kamu dolimi di kehidupan sini atau kapanpun, dia pun melepaskan atas izin Allah. Bukankah kata Allah, Allah ada membalikan hati manusia dengan seperti dua jari ini? Tadi, ya. Itu saja barangkali sahabat ya, barangkali kepanjangan tadi semua, tapi tidak apa-apalah. Yang penting ikhlas tadi semua ya. Mari, itu saja yang hari ini bagaimana kita dicintai oleh Allah, cintailah Allah. Bagaimana mencintai Allah, serahkan. Apa yang menjadi haknya kembali pada Allah. Itu saja. Yang kedua, walakal hamdu ala ma qadait. Yang disukai oleh Allah bukan sholat, bukan puasa, bukan umroh, bukan haji, adalah berbagi. Ahsin kama sallallahu ilaika. Karena Allah Raufur Rahim, Allah Ghafurur Rahim, Allah Afuwun Karim, maka jadilah pemaaf, penyayang, penyatu, bukan pemecah, bukan pengadu domba tadi semua ya. Tapi sekali menyatakan kebenaran, walaupun sedunia pun kamu akan lawan. Nah itulah, maka ada Abah siap digantung oleh orang-orang syariat sekalipun, nggak ada masalah. Karena Abah sedikit pun tetap mencintai semuanya. Tadi ya itu saja barangkali yang semua kita jalani. Sekali lagi buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel Abah, pahami karena Abah itu banyak hakikatnya. Jadi jangan kalian benturkan dengan syariat yang dangkal tadi semua ya. Mohon maaf atas kekurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman Kalimantan, insya Allah nanti Abah hari Jumat pagi, jadi hari Jumat jam 1 siang udah sampai di Kaltim ya. Insya Allah nanti alamatnya diatur sama teman-teman Kaltim tadi semua ya. Untuk besoknya mungkin kita bagi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, semua yang mau insya Allah nanti Abah akan bikin acara di IKN tadi semua ya. Semoganya kita, karena bumi kita sedang tidak baik-baik saja, maka tidak ada lain bagi kita adalah kita bersandar pada Allah ya. Barangkali ikhtiar kita sekecil itu mudah-mudahan didengar menjadi wasilah. Karena Allah wabdagu ilahil wasilah. Mohon maaf atas kurang, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.